Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum wallahu alimun khabir. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri-santri Muridin Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo, ayat yang tadi saya baca tentu tidak asing karena ayat yang kita baca adalah ayat-ayat yang memang ma'ruf, terkenal, sering kita baca. Hanya kadang-kadang karena sering kita baca, kita lupa untuk mencoba mengerti artinya, sehingga ayat yang kita baca berhenti kepada bacaan dan tidak menjadi petunjuk atau hudan. Sebelum saya teruskan menjelaskan ayat ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar saya bersama dengan tim termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih baik. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Semoga vlog baru khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran bisa memberikan informasi, bisa memberikan petunjuk bagaimana kita menjalani hidup berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan itu banyak, alternatif pilihan banyak, tapi yang pasti menuju ke arah kebaikan, menuju ke arah ridha Allah, tentu jalan yang ditunjukkan, diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Para santri, ada beberapa kata kunci yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, khalaqa artinya menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Di dalam kalimat ini Allah menyentuh semua manusia. Ya ayuhan nas, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dari ayah kita, kakek kita, Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa. Yang kedua, ja'ala menjadikan dari sesuatu yang sudah ada ke keadaan yang lain. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami menjadikan kalian syu'uban, jamak dari sya'bun, yang artinya sebelum sekelompok orang yang memiliki wilayah, wa qabaila yang artinya juga sama tapi lebih kecil. Nah, tujuan dari menjadikan manusia su'uban wa qabailan tadi adalah lita'arafu, agar saling belajar, saling memahami, saling memberikan apresiasi. Tapi kemudian di ujungnya Allah mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum,
perbedaan warna kulit, perbedaan suku bangsa, perbedaan tradisi, perbedaan status sosial tidak menjadikan otomatis seseorang itu lebih baik ketimbang yang lain. Allah hanya mengukur tentang kemuliaan seseorang itu pada tingkat ketakwaannya. Dan ayat ini diakhiri dengan Allah alimun khabir. Allah itu maha mengetahui. Khabir juga demikian tujuannya. Artinya Allah pasti mengetahui siapa di antara manusia, walaupun terbungkus oleh sebuah perbuatan, Allah tahu sejatinya. Tidak ada penilaian yang keliru dari Allah. Di dalam hadis Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha azza wa jalla la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat nanti berdasarkan bentuk luarmu, juga tidak melihat pada kekayaanmu, seberapa kamu punya deposito, seberapa banyak kamu memiliki tabungan, seberapa banyak kamu memiliki tanah dan rumah. Tidak akan pernah diperhitungkan oleh Allah. Tapi Allah akan melihat sisi yang paling substansi dari manusia, yaitu hati kalian. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Para santri di dalam tradisi Arab itu memang ada kelompok-kelompok, ada sya'bun, ada qabilah, ada al-imarah, ada al-batn, ada al-fahid, ada al-fasilah, ada al-ashirah. Suku Khuzaimah itu disebut sya'bun. Kinanah itu disebut qabilah. Suku Quraisy itu disebut al-imarah. Qusay itu disebut al-batn. Abdi Manaf itu disebut al-fahid. Hashim itu disebut fasilah. Al-Abbas itu disebut ashirah. Ini adalah kelompok-kelompok orang di dalam tradisi Arab yang demikian banyak, sangat besar, yang memiliki wilayah, kemudian di bawahnya demikian banyaknya. Tapi tetap saja yang dinilai oleh Allah bukan besarnya kelompok, bukan kuatnya kelompok, tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Persoalannya, takwa itu seperti apa? Para santri, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Fatir, Bismillahirrahmanirrahim, fa minhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairi. Orang yang bertakwa itu ternyata bertingkat-tingkat. Yang pertama, mereka yang masih zalim untuk dirinya. Mereka sudah berjalan memasuki perjalanan takwa, tapi masih sering berbuat buruk, melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang bertakwa. Wa minhum muqtasid, ini yang lebih tinggi, mereka sudah masuk dalam perjalanan takwa, konsisten dengan
berjalannya, sehingga dia sudah mampu menghindar hal-hal yang kurang pantas, yang kurang baik untuk dilakukan sebagai orang yang bertakwa. Dan yang paling tinggi mereka yang bertakwa adalah wa midum sabiqum bil khair. Mereka yang kecuali menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ada suasana bergegas, ada perhatian yang sungguh-sungguh, ada prioritas. Orang berangkat untuk sholat, ada yang menunggu-nunggu nanti. Kalau iqamah sudah disampaikan muadzin, baru berjalan menuju tempat ibadah. Tapi orang yang sabiqum bil khair ini sudah melihat waktu, zuhur jam berapa, asar jam berapa, isya jam berapa, demikian juga subuh dan duhur. Mereka sudah menandainya, mereka mempersiapkan dirinya sebelum waktu datang. Mereka sudah bersiap-siap sebelum muadzin menyampaikan panggilan azan dan bergegas untuk mendatangi tempat sholat sebagai wujud perhatian, sebagai wujud kesungguhan, sebagai wujud prioritas di dalam hidupnya. Itu para santri, kajian kita tentang surat ini, ayat ini. Moga-moga kita bisa mengambil manfaat. Akhiran wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.